Kota kecil Sriwijaya selalu terlihat tenang ketika senja mulai menyelimuti. Tapi ketenangan itu hanya ilusi bagi Sari, seorang janda berusia 35 tahun yang tinggal di ujung jalan berliku, dekat dengan hutan kecil. Rumahnya, peninggalan mendiang suaminya, Andi, sudah mulai menunjukkan tanda-tanda keausan. Catnya mengelupas, kayunya berderak, dan atapnya bocor ketika hujan deras. Tapi itu adalah satu-satunya tempat yang ia miliki setelah Andi meninggal dalam kecelakaan mobil 2 tahun lalu. Hidup Sari sunyi. Ia menghabiskan hari-harinya dengan menjahit dan merawat kebun kecil di belakang rumah. Kebun itu adalah pelariannya, tempat di mana ia merasa masih bisa mengendalikan sesuatu. Tapi akhir-akhir ini, ada sesuatu yang berbeda di kebunnya. Tanaman-tanamannya terkadang ditemukan terinjak-injak, padahal ia yakin tidak ada orang atau hewan yang masuk. Awalnya, ia mengira itu ulas kucing liar atau anjing tetangga. Tapi kemudian, ia mulai mendengar suara-suara. Suara itu pertama kali datang seminggu yang lalu. Suara desisan lembut, seperti seseorang sedang membisikkan sesuatu dari balik semak-semak mawar. Sari mengabaikannya, mengira itu hanya angin yang bermain di antara daun. Tapi suara itu semakin sering, kadang disertai dengan ketukan di jendela kamarnya di malam hari. Setiap kali ia membuka jendela, tidak ada siapa-siapa di luar. Malam itu, hujan turun dengan deras. Sari sedang duduk di ruang tamu, menikmati secangkir teh hangat ketika ia mendengar suara tangisan dari kebun. Suara itu lembut, seperti tangisan bayi, tapi terdengar menyayat hati. Hatinya berdebar. Siapa yang bisa menangis di kebunnya di tengah hujan seperti ini? Dengan memberanikan diri, ia mengambil senter dan payung, lalu berjalan keluar. Ada siapa di sana? Teriaknya, suaranya gemetar. Tangisan itu berhenti seketika. Yang terdengar hanya derai hujan. Sari menyinari kebun dengan senternya. Tidak ada apa-apa. Tapi ketika ia akan kembali ke dalam, matanya menangkap bayangan hitam tinggi berdiri di bawah pohon jambu. Bayangan itu tidak jelas bentuknya, seperti asap hitam yang membentuk sosok manusia. Sari membeku. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Bayangan itu perlahan mendekat, dan untuk sesaat, Sari melihat sepasang mata merah menyala di dalam kegelapan. Lalu, secepat ia muncul, bayangan itu menghilang. Keesokan harinya, Sari mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasinya karena kelelahan. Tapi bukti-bukti mulai bermunculan. Pagi itu, ia menemukan setangkai bunga mawar merah tergeletak di depan pintu belakang. Bukan dari kebunnya, karena mawar merahnya sudah lama mati. Mawar itu segar, seolah baru dipetik. Kejadian aneh terus berulang. Barang-barang di rumahnya sering berpindah tempat. Parfumnya yang biasanya ia simpan di kamar mandi, suatu pagi ditemukan di meja dapur. Kadang, ia merasa ada yang mengelus rambutnya ketika ia tertidur di sofa. Tapi yang paling membuatnya ngeri adalah ketika ia bangun pagi dan menemukan bekas tubuh lain di sebelahnya di tempat tidur, seolah ada seseorang yang tidur di sampingnya semalaman. Kepanikan Sari memaksanya untuk mencari bantuan. Ia pergi ke Pak RT, seorang pria sepuh yang dikenal sebagai orang paling berpengalaman di kampung itu. "Pak, rumah saya ada yang aneh," kata Sari dengan suara bergetar. Pak RT menghela napas. "Saya sudah menunggu kamu datang, Sari." Beberapa warga juga melaporkan melihat bayangan hitam di sekitar rumahmu malam-malam. "Apakah itu hantu?" tanya Sari. "Bukan sembarang hantu," jawab Pak RT. "Menurut cerita orang tua dulu, ada makhluk halus yang senang mengganggu janda-janda muda. Namanya Bayang. Konon, dia adalah arwah lelaki yang mati muda karena cinta tak sampai. Dia senang bermain-main dengan janda, mengganggu mereka, tapi kadang juga melindungi." Sari menggigil. "Apa yang harus saya lakukan?" "Cobalah untuk tidak menunjukkan ketakutan. Makhluk seperti itu semakin kuat jika kita takut. Saya akan memberimu beberapa jimat untuk dipasang di rumah." Sari pulang dengan membawa jimat-jimat dari Pak RT. Ia memasangnya di setiap sudut rumah dan pintu. Untuk beberapa hari, rumahnya tenang. Tidak ada suara aneh, tidak ada bayangan menakutkan. Sari mulai lega, berpikir mungkin masalahnya sudah selesai. Tapi suatu malam, ketika Sari sedang tidur, ia terbangun karena merasa ada yang duduk di pinggir tempat tidurnya. Ia membuka matanya perlahan, dan melihat sosok bayangan hitam duduk di sana. Sosok itu membelakanginya, tapi Sari bisa melihat bahwa ia mengenakan pakaian seperti dari zaman dulu. "Jangan takut,"
bisik sebuah suara, dalam dan beresonansi. Aku tidak akan menyakitimu. Sari ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia hanya bisa berbaring tak berdaya, menatap sosok itu. Aku menyukaimu, Sari. Tapi kamu kesepian, bukan? Seperti aku. Kita bisa saling mengisi. Bayangan itu mengulurkan tangan, menyentuh pipi Sari. Sentuhannya dingin seperti es. Sejak malam itu, kehadiran Bayang menjadi semakin nyata. Kadang Sari melihatnya duduk di kursi ruang tamu, menatapnya dengan tatapan penuh kerinduan. Kadang ia mendengar suara Bayang menyanyikan lagu sedih dari zaman dulu. Anehnya, Sari mulai terbiasa dengan kehadirannya. Ketakutan perlahan berubah menjadi rasa penasaran, bahkan sedikit simpati. Suatu sore, Sari sedang duduk di kebun ketika Bayang muncul di sampingnya. Kali ini, wujudnya lebih jelas, seperti manusia biasa, hanya sedikit transparan. Kamu tidak takut lagi padaku, kata Bayang. Sudah 2 bulan kamu menggangguku. Aku sudah lelah takut, jawab Sari. Siapa kamu sebenarnya? Aku dulu tinggal di rumah ini, puluhan tahun lalu. Namaku Bayu. Aku mati muda karena penyakit aneh. Sejak itu, aku terjebak di antara dunia. Aku kesepian, Sari. Dan aku tertarik pada janda-janda muda seperti kamu karena mereka memahami kesepian. Mengapa kamu memilihku? Kamu cantik, dan hatimu murni. Aku melihat caramu merawat kebun ini, caramu mengenang suamimu. Aku ingin dekat denganmu. Percakapan itu menjadi awal dari hubungan aneh antara Sari dan Bayang. Bayang mulai membantu Sari dalam hal-hal kecil. Ketika hujan deras, atap yang biasanya bocor ternyata tidak bocor. Tanaman di kebun Sari tumbuh subur, lebih subur dari biasanya. Bahkan, suatu kali ketika seorang pencuri mencoba masuk rumah Sari, orang itu kabur ketakutan karena melihat bayangan menakutkan di dalam rumah. Sari mulai merasa aman dengan kehadiran Bayang. Tapi ia sadar bahwa hubungannya dengan makhluk halus ini tidak sehat. Ia mencoba berkonsultasi dengan ustadz setempat, tapi anehnya, setiap kali ia akan pergi ke ustadz, sesuatu selalu menghalanginya. Entah ban motornya kempes, atau ia tiba-tiba sakit kepala. Suatu malam, Bayang muncul dengan wujud yang hampir sepenuhnya manusia. Sari, aku ingin lebih dekat denganmu. Izinkan aku merasakan kehangatan manusia lagi. Apa maksudmu? Tanya Sari dengan waspada. Biarkan aku masuk ke dalam tubuhmu. Hanya untuk beberapa saat. Aku ingin merasakan lagi bagaimana menjadi manusia. Sari menolak keras. Tidak. Itu tidak mungkin. Tapi Bayang bersikeras. Kamu berhutang padaku, Sari. Aku telah melindungimu, membantumu. Ini hanya permintaan kecil. Sejak penolakan Sari, sikap Bayang berubah drastis. Ia kembali menjadi menakutkan. Barang-barang di rumah Sari sering terbang sendiri. Suara-suara keras mengguncang rumah di malam hari. Bahkan suatu pagi, Sari menemukan tulisan, milikku, di cermin kamar mandi, ditulis dengan sesuatu yang seperti darah. Sari tahu ia dalam bahaya. Ia pergi ke Pak RT lagi, tapi kali ini Pak RT tampak ketakutan. Sari, kamu harus pergi dari rumah itu. Bayang sudah terlalu kuat. Dia menganggapmu miliknya sekarang. Tapi kemana aku harus pergi? Ini satu-satunya rumah yang kupunya. Pak RT menggeleng. Cobalah menginap di rumah saudaramu dulu. Sementara itu, aku akan mencari orang pintar yang bisa menangani ini. Malam itu, Sari berkemas untuk mengungsi ke rumah adiknya di kota sebelah. Tapi ketika ia akan pergi, hujan badai tiba-tiba melanda. Listrik padam, dan angin bertiup kencang. Sari memutuskan untuk tetap pergi, tapi ban mobilnya kempes. Ia terjebak. Dengan jantung berdebar, Sari kembali ke dalam rumah. Ia menyalakan lilin dan duduk di ruang tamu, berdoa agar pagi segera datang. Tiba-tiba, semua pintu dan jendela rumah terbuka dengan suara keras. Angin masuk memadamkan lilin. Sari berteriak ketakutan. Kamu tidak bisa pergi, Sari. Suara Bayang menggema di seluruh rumah. Kamu milikku sekarang. Sari melihat Bayang muncul di depannya, tapi kali ini wujudnya mengerikan. Wajahnya yang biasanya tampak tampan sekarang membusuk, dengan mata yang sepenuhnya hitam dan mulut yang terbuka lebar menunjukkan gigi-gigi tajam. Aku sudah memberimu kesempatan,
Tapi kamu menolakku. Sekarang, aku akan mengambil apa yang kuinginkan. Bayang menerjang Sari. Sari berteriak sekencang-kencangnya ketika ia merasa sesuatu yang dingin masuk ke dalam tubuhnya. Ia berusaha melawan, tapi kekuatan bayang terlalu besar. Perlahan, kesadarannya memudar. Keesokan paginya, tetangga yang khawatir datang ke rumah Sari karena melihat keadaan rumah yang berantakan. Mereka menemukan Sari terbaring di lantai ruang tamu. Ketika dibangunkan, Sari membuka matanya, tapi ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Matanya kosong, dan ketika ia tersenyum, senyumannya bukan senyuman Sari yang mereka kenal. "Sari, kamu baik-baik saja?" tanya seorang tetangga. "Sari sudah pergi," jawabnya dengan suara yang aneh, lebih dalam dari suara asli Sari. "Sekarang, aku yang ada di sini." Sejak hari itu, Sari berubah total. Ia menjadi pendiam, jarang keluar rumah. Tapi kadang-kadang, pada malam hari, tetangga melihatnya berdiri di kebun, berbicara sendiri dengan suara laki-laki. Kadang mereka mendengar suara tertawa gila dari rumah itu. Beberapa minggu kemudian, seorang janda muda pindah ke rumah sebelah rumah Sari. Pada malam pertama tinggal di rumah barunya, janda itu terbangun karena mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Ketika ia membuka tirai, ia melihat seorang wanita berdiri di luar, tersenyum aneh. "Hati-hati dengan bayang-bayang di kebun," bisik wanita itu, sebelum berbalik dan menghilang dalam kegelapan. Janda muda itu tidak tahu bahwa peringatan itu datang dari Sari, atau dari sesuatu yang sekarang menghuni tubuh Sari. Dan di kejauhan, di antara pepohonan di kebun, sebuah bayangan hitam lain mulai terbentuk, menunggu untuk menemukan teman bermain baru.